Pemirsa, DKI Jakarta merayakan hari jadinya ke-496. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan segala pencapaiannya sampai hari ini masih menghadapi berbagai tantangan klasik. Kemacetan, banjir, tata ruang, hingga polusi udara. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga ini, dan bagaimana pula Jakarta bersiap menata diri pasca pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Saya sudah bersama dengan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Pak Heru, apa kabar? Kabar, Mbak. Kabar baik ya. Selamat ulang tahun buat DKI Jakarta. Oke. Pak Heru, tema HUT DKI Jakarta tahun ini, Jakarta jadi karya untuk Nusantara. Apa itu maknanya, Pak? Ya, yang pertama Jakarta jadi karya Nusantara. Tahun ini adalah tahun momentum pemerintah daerah dan seluruh ASN dan jajarannya untuk memberikan yang terbaik. Karya-karya yang terbaik agar yang pertama adalah mendukung pemerintah pusat dalam perpindahan ibu kota Nusantara. Karya-karya itu adalah tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi dari segenap lapisan masyarakat, baik itu budayanya, baik itu investasinya, baik itu pengusahanya, baik itu juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga karya-karya ini membantu DKI sendiri untuk menuju perubahan di mana nanti DKI tidak menjadi ibu kota lagi. Karya inilah yang menentukan pemerintah daerah, menentukan kita semuanya jalannya Jakarta di kemudian hari. Oke, jadi bagaimana DKI Jakarta berkontribusi untuk memperbaiki DKI Jakarta dan juga sumbangsinya terhadap Indonesia, Betul. Pak ya. Pak Heru, kalau kita berbicara Jakarta ini kan tidak bisa lepas dari berbagai kompleksitas Jakarta, permasalahannya. Belakangan Pak Heru, warga ibu kota, di sekitar ibu kota juga mengeluhkan soal polusi udara di Jakarta. Kalau kita lihat Air Quality Index, indeks kualitas udara Jakarta itu kerap berada pada level tidak sehat. Kalau data di laman IQR itu kerap memperlihatkan Jakarta masuk 3 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta menghadapi permasalahan ini, Pak? Ya. Yang pertama, saya mohon maaf. Kemarin itu ada candaan ketika saya ke lapangan ke Setiabudi, candaan dengan media, dan itu hanya sebuah candaan. Dan media juga bercanda. Tetapi saya sangat serius menangani polusi ini. Yang pertama adalah saya tahu kami mengikuti terus perkembangan data-data polusi ini. Yang pertama, pemerintah daerah tentunya mendukung perubahan-perubahan transportasi. Ada transportasi kendaraan listrik, baik itu motor dan roda 4. Kalau menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 67% penyebab polusi udara di ibu kota itu kendaraan pribadi. Tapi tadi Bapak sudah menyinggung bagaimana ya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tapi menyambung soal kendaraan pribadi, tidak hanya persoalan polusi, tapi juga kemacetan ya Pak. Bulan Maret lalu Presiden Jokowi menyentil kemacetan Jakarta itu terjadi setiap hari, dari pagi, siang, malam. Sejak itu Pak, apa langkah yang sudah diambil untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Ya begini, kemacetan Jakarta memang terus-menerus menjadi momok bagi Jakarta. Tapi di sisi lain, salah satunya adalah menandakan bangkitnya ekonomi di Jakarta. Ya kan, bangkitnya ekonomi di Jakarta. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, salah satu contoh, saya akan MRT itu masuk ke posisi Bekasi. Tidak jauh, 2,5 kilo dari batas Jakarta. Artinya pemerintah daerah, kami dengan tulus niat untuk menjemput warga yang memang tinggal misalnya di Bekasi dan bekerja di Jakarta, supaya mereka nyaman.
Pertama adalah nyaman, kedua adalah membangkitkan, memberikan magnet untuk supaya masyarakat itu beralih ke transportasi MRT. Ini kan contoh konkret kami sudah akan lakukan. Baik, berarti intinya kan bagaimana memperbaiki, menambah pelayanan transportasi umum kita. Bagaimana soal rencana pengaturan jam masuk kerja, Pak? Itu akan seperti apa wujudnya dan diukur efektivitasnya bagaimana, Pak? Ya, sebagian swasta kan sebenarnya sudah melakukan itu. Mereka masuk jam kerja, ada yang jam 9 dan jam 10. Sekali lagi kembali ke awal isu adalah kemacetan, ya kan? Oh Pak Heru ini macet. Ya mari kita selesaikan solusi ini baik-baik. Teman-teman yang lain berdiskusi kepada kalangan masyarakat mana sih yang terbaik untuk memecah solusi. Begitu juga saran-saran dari Dirlantas yang memang harus dipecah. Terus berikutnya ini hanya wacana. Mungkin ada hari-hari tertentu yang harus work from home. Ya kan tidak hanya jam 8 dan jam 10. Mungkin kami di internal kami, BUMD, pemerintah daerah lagi sedang memikirkan itu, Badan Kepegawaian Daerah, bagaimana di hari-hari tertentu itu work from home. Kecuali yang memang untuk melayani masyarakat. Ya, kita sudah melihat ada langkah yang dilakukan secara konkret oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi langkah ini juga seharusnya menjadi solusi, tapi dikritik, Pak. Pembongkaran jalur pedestrian dan jalur sepeda di Simpang Pasar Santa, Kebayoran, Jakarta Selatan. Ya. Itu gimana caranya, Pak? Menambah ruas jalan bisa mengurangi kemacetan atau justru malah menambah kemacetan? Ya ini kan kemacetan kemarin itu buntutnya sudah di Pancoran dari hasil informasi yang bersama-sama dengan Pemda, dengan Polda. Salah satu arus kemacetan di situ, sehingga dilakukanlah yang kemarin dilaksanakan terkait dengan jalur sepeda. Tentunya kita concern kok. Saya terus terang kemarin di hari Minggu saya perintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk tetap menjaga dan memperbaiki jalur-jalur sepeda yang memang sudah harus dirawat, yang catnya sudah tidak bagus, kita perbaiki, dan Kota Jakarta butuh itu. Oke, tapi kalau yang ada dibongkar untuk mengurangi kemacetan itu gimana, Pak? Ya kita perbaiki, kita memang jalurnya tadi yang dari 2 menjadi 1, yang mau tidak mau harus ada solusi kan. Dan gitu. itu dianggap solusi terbaik untuk saat ini ya, Pak, menurut Pemprov DKI ya? Iya. Oke, baik. Bersama Bappenas sudah merubah peruntukan ini. Bisa begitu pindah gedung-gedung pemerintahan, bisa untuk hotel, bisa untuk bisnis, bisa untuk lainnya. Ini untuk kedepannya Jakarta bisa mandiri menjadi kota global. Dari kemacetan kita beralih ke banjir. Saat ini ya kita lagi musim kemarau ya Pak, mungkin banjir tidak banyak terjadi, tapi tentu penanganan banjir harus tetap dilakukan. Bagaimana percepatan untuk penanganan banjir, infrastruktur yang sedang dibangun untuk menangani banjir sudah sampai mana Pak? Ya, banjir kan ada 2 sisi ya, dari rob maupun dari atas, hujan dari Bogor, hulu ke hilir. Pemerintah pusat sudah melakukan 2 waduk, Sukamahi dengan waduk, saya lupa satu lagi, dan masuk ke Jakarta sudah kita lakukan sodetan. Kalau 3 titik ini dengan sodetan bisa mengurangi kurang lebih 40% banjir. Berikutnya, pemerintah daerah bersama dengan Badan Pertahanan Nasional tetap melakukan revitalisasi Kali Ciliwung. Ya, kita lihat Pemda DKI sudah mengeluarkan sosialisasi dan penlock dan lain-lainnya. Tinggal ada beberapa titik yang memang itu kewenangan BPN untuk menetapkan status. Berikutnya bagaimana dengan yang dampak rob? Dampak rob itu kan ada NCICD, ada yang giant seawall, ada yang tanggul. Kalau kita anggap untuk kepentingan umum bahasanya baik itu adalah tanggul pantai. Ya, oke. Yang sudah dekat dengan mata kita, di depan mata kita itu pemindahan ibu kota, Pak. Kita berbicara tata ruang, belum dipindah saja sudah masih ada masalah, tapi nanti setelah pindah harusnya kita bersiap menata.
The next Jakarta setelah ibu kota dipindah, bagaimana tata ruang kita, Pak? Sudah adakah peta jalan atau roadmap-nya? Jadi secara garis besar saja bahwa tata ruang DKI saat ini itu kan ada gedung-gedung pemerintahan. Nah, gedung-gedung pemerintahan ini nanti ketika sudah pindah ke IKN tentunya harus dilakukan penyempurnaan, penyesuaian untuk DKI ke depan. Apa itu? Ya contohnya gedung-gedung pemerintah kita bisa rubah tata ruang itu menjadi tata ruang komersial. Nah, kami dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sedang mendata ini aset-aset negara, dan kami bersama Bappenas sudah merubah peruntukan ini. Bisa begitu pindah gedung-gedung pemerintahan, bisa untuk hotel, bisa untuk bisnis, bisa untuk lainnya. Ini untuk kedepannya Jakarta bisa mandiri menjadi kota global, dan Jakarta kan dinilai oleh dunia supaya tetap terus eksis, supaya terus tetap bisa daya tarik menjadi dari investor-investor, para pengusaha untuk tetap membangun Jakarta. Oke, jadi kurang lebih akan menjadi pusat ekonomi yang lebih baik lagi ya Pak? Ya. Berkelas internasional ya. Dan apakah menurut Pak Heru dengan pemindahan ibu kota ini sekaligus akan membantu masalah-masalah Jakarta lainnya yang tadi kita bahas? Dari kemacetan, polusi, banjir itu inline juga nggak Pak? Ya, tentunya rentetannya ke arah sana. Misalnya ASN sudah pindah ke Kalimantan, ke IKN, tentunya kan berkurang. Saya tidak tahu juga ya, kalau nanti ekonomi Jakarta ke depan bisa bagus, ya tentunya bisa tambah ramai. Lagi, Pak. Maka kita tidak harus melihat itu. Kita sempurnakan semua infrastruktur. MRT kita selesaikan, LRT kita tambah, Transjakarta kita tambah, supaya nanti walaupun penduduknya pindah, tapi kan nanti ada berganti. Ya, ASN-nya ke sana, tapi nanti kita nggak tahu kalau kita sempurna dan memang kita kota yang nyaman dan seterusnya kan nanti penduduknya berbeda, tetap banyak. Ya nggak apa-apa, itu kan tetap harus antisipasi harus ada. Dan terakhir nih Pak Heru. Pak Heru berkarir menjadi birokrat Jakarta 30 tahun, Pak. Wah, kayaknya ngelotok sekali, Pak. Iya. Pak Heru, makna ulang tahun DKI Jakarta buat Pak Heru seperti apa? Dan kalau sudah menjadi birokrat DKI Jakarta 30 tahun yang ngelotok itu, kira-kira bedanya Pak Heru sama pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya apa tuh Pak? Iya, kalau diri saya sendiri aja deh. Jadi saya 30 tahun berkarya di DKI Jakarta, tentunya ulang tahun 496 bagi saya adalah sebuah makna yang luar biasa. Makna yang bagaimana? Bahwa tahun ini adalah kita harus bersama-sama, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membangun kota ini. Supaya ini kan titik awal sebenarnya, 496 dan seterusnya, membangun kota yang nanti kota itu tidak menjadi ibu kota. 30 tahun ke belakang, saya berkarya di DKI dengan sebuah kalimat daerah khusus ibu kota. Nanti momentumnya kita berkarya, ibu kotanya sudah tidak ada, kan gitu kalimatnya. Nah ini bagi saya sebuah makna yang memicu, memberi semangat supaya Jakarta lebih baik. Maka dari itu semua lapisan masyarakat, pengusaha, masyarakat, birokrasi untuk kita guyup membangun Jakarta ini untuk ke depan. Guyup Pak ya, itu penting sekali ya. Dan bagaimana Jakarta betul-betul menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi juga mempersiapkan diri menjadi the next Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara. Pasti semua kota itu punya masalah, itu pasti. Terima kasih Bapak Heru atas perbincangan kita pada hari ini. Sukses terus untuk Pak Heru dan juga sukses terus untuk DKI Jakarta. Satu lagi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Pak Heru Budi Hartono. Terima kasih.